Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puan Adina Malika dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan menceritakan tokoh biografi yang bernama Susi Pujastuti. Nama Susi Pujastuti muncul saat diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019. Pengangkatannya saat itu menimbulkan berbagai pro dan kontra karena latar belakang pendidikannya yang hanya lulusan SMP dan perokok. Tetapi, kinerja dan dedikasinya membuktikan bahwa ia adalah sosok yang mampu menjalankan pekerjaannya sebagai seorang menteri. Sebelum terkenal di dunia politik, ia juga sudah dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang penerbangan melalui perusahaannya yang bernama Susi Air. Susi berasal dari keluarga peternak sapi di Jawa Barat dan orang tuanya berasal dari Jawa Tengah dan telah lama tinggal di Pangandaran. Sejak masih SMP, Susi sudah mulai belajar berbisnis. Ketika teman-teman sebayanya tengah menikmati masa remaja, Susi sudah mulai membangun bisnisnya. Karena itu, ia satu-satunya menteri di Kabinet Kerja saat itu yang hanya memiliki ijazah SMP. Setelah tidak melanjutkan pendidikan formalnya, Susi mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Ia memulai usahanya sebagai pengumpul ikan di Pangandaran, Jawa Barat, mengikuti jejak orang tua dan kakeknya. Pada tahun 1983, dengan modal Rp750.000, Susi memulai usahanya sebagai pengumpul ikan. Bertahun-tahun berlalu, dan Susi menghadapi berbagai tantangan dalam membangun bisnis perikanannya. Namun, kerja keras dan kesabarannya membuahkan hasil. Pada tahun 1996, ia berhasil mendirikan pabrik pengolahan ikan yang bernama PT ASI Pujastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek Susi Brand. Lalu, karena bisnis pengolahan ikan Susi semakin dikenal di pasar Asia dan Amerika, Susi membutuhkan sarana transportasi udara yang dapat mengangkut ikan dan lobsternya dengan cepat untuk menjaga kesegarannya. Inilah yang mendorongnya untuk membeli 2 pesawat pada tahun 2004. Dengan pesawat-pesawat tersebut, Susi bisa mengirim produk perikanannya ke luar negeri dengan terjaga. Lalu, kisah inspiratif Susi Pujastuti ini tidak hanya karena kesuksesannya di dunia bisnis saja, tetapi ia dikenal juga karena kedermawanannya. Pada saat bencana tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, ia meminjamkan pesawat-pesawatnya untuk memberi bantuan kepada daerah tersebut. Berkat tindakannya tersebut, pihak organisasi kemanusiaan tertarik dan ingin menyewa pesawat-pesawatnya. Hingga 2012, Susi telah memiliki 50 pesawat dengan berbagai tipe. Nah, meskipun Susi hanya tamatan SMP, tetapi Susi berhasil menjadi seorang menteri Kelautan dan Perikanan. Dedikasi, integritas, keberanian, dan kemampuannya pada saat itu saat memimpin kementerian tersebut membuatnya menduduki peringkat pertama dalam daftar 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Nah, sebelum menjadi menteri, Susi juga pernah meraih penghargaan. Ia pernah dihakui sebagai pelopor wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2004. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah walaupun kita tidak bisa berpendidikan kelebihan tinggi lagi atau sekolah kelebihan tinggi lagi, tetapi kita tetap selalu belajar dan membaca agar kita memiliki wawasan yang luas. Nah, dari cerita Susi Pujastuti ini, walaupun dia hanya tamatan SMP, tetapi ia berhasil meraih penghargaan dan juga berhasil menjadi seorang menteri dan menjadi pengusaha sukses. Itu pun berkat usaha dan juga kepercayaan dirinya. Nah, sekian cerita biografi dari saya ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.